Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan teori Lawrence Holbrook dalam pengembangan tahapan karakter pada mata kuliah Teknologi Pendidikan. Baik, yaitu pembahasan yang pertama mengenai biografi Lawrence Holbrook. Lawrence Holbrook lahir pada tanggal 25 Oktober 1927 dan dibesarkan di Bronx Mill, New York pada tahun 1948. Holbrook masuk University of Chicago sebelum kemudian dia mendapatkan gelar bachelor dengan bidang yang diambil, yaitu psikologi, dan tertarik dengan teori Piaget. Tahun 1958, Holbrook lulus S3 dengan disertai The Development of Mode of Thinking and Choice in the Year into 16. Disertai ini merupakan landasan teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral Holbrook terinspirasi dari hasil kerja psikologi Swiss, yaitu Jean Piaget, tentang perkembangan moral kognitif. Selain Piaget, pemikiran Holbrook juga dipengaruhi oleh John Dewey, Baldwin, dan Emil Durkheim. Sejak tahun 1971, secara pribadi Holbrook terlibat dalam praksis pendidikan pada sejumlah proyek pendidikan moral yang dirancangnya sendiri. Dia mengadakan eksperimen pertamanya dalam bidang pendidikan karakter di penjara Niantic dan pada tahun 1974, dan menyelenggarakan eksperimen sekolahnya yang pertama dengan sekelompok kecil siswa dari sekolah menengah alternatif. Pada akhir tahun 1973, ketika Holbrook berada dalam puncak kesuksesan dan pengaruh ilmiah, pada saat ia melakukan perjalanan ke Amerika Tengah dengan tujuan melakukan riset lintas budaya, ia terkena musibah yang fatal, yaitu terkena infeksi parasit pada ususnya. Infeksi tersebut berakibat fatal pada kehidupan Holbrook karena sejak saat itu kesehatan Holbrook menurun drastis. Setiap hari ia merasakan pusing dan mual. Meskipun demikian, sebagai orang yang memiliki sikap disiplin yang tinggi, ia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kesibukannya. Kesehatan dan staminanya menurun. Dokter mendiagnosa bahwa ia terkena tumor otak yang ganas. Holbrook yang sedang mengalami depresi kini dilanda sakit yang mengakibatkan ia tidak bisa berpikir, menulis, bahkan membaca. Pada tanggal 17 Januari 1987, ia dilaporkan telah menghilang dan mobilnya ditemukan dekat dengan rawa-rawa Boston Harbor. Ternyata Holbrook tenggelam di sungai dan meninggal pada usia 59 tahun. Sepanjang karir ilmiahnya, Holbrook mendambakan 3 hal, yaitu yang pertama, menyusun satu teori filosofis mengenai keadilan. Yang kedua, teori psikologis mengenai proses perkembangan moral lewat urutan tahap invarian. Yang ketiga, suatu teori pendidikan yang dapat memberikan berbagai usulan yang berguna bagi pendidikan yang layak dan masuk akal dalam bidang pendidikan, moral bagi keluarga, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Pembahasan yang kedua adalah mengenai pemikiran-pemikiran Lawrence Holbrook. Holbrook memfokuskan risetnya pada perkembangan moral dan penyediaan teori pertahapan pemikiran moral yang menyempurnakan rumusan awal Piaget. Piaget dan Holbrook menyatakan bahwa pemikiran moral seorang anak terutama ditentukan oleh kematangan kapasitas kognitifnya, sementara lingkungan sekolah hanyalah sebagai pemasok material mentah yang akan diolah oleh ranah kognitif anak secara aktif. Holbrook mengutarakan bahwa konsep moralitas lebih mengutamakan Holbrook yang filosofis, etis daripada sekedar konsep tingkah laku. Dengan analisa filosofis Holbrook sampai pada suatu kesimpulan bahwa struktur esensial moralitas adalah prinsip keadilan dan bahwa inti dari keadilan adalah distribusi hak dan kewajiban yang diatur oleh konsep equality and reciprocity. Anggapan Holbrook bahwa
Prinsip moral bukan merupakan aturan-aturan untuk tindakan, tetapi merupakan alasan untuk suatu tindakan. Oleh karena itu, Holberg memakai istilah moral reasoning atau moral judgment secara bergantian dan pengertian yang sama. Jadi penalaran moral bukannya apa yang baik atau buruk, melainkan bagaimana seseorang sampai pada keputusan bahwa sesuatu itu baik atau buruk. Hal ini berarti bahwa penalaran moral merupakan suatu alasan atau pertimbangan mengapa sesuatu dianggap baik atau buruk. Di sisi lain, pembinaan moral merupakan suatu usaha untuk mencapai cita-cita yang luhur. Oleh karena itu, memiliki dasar dan pembinaan tersendiri. Dalam pembinaan moral tentunya banyak sekali tuntutan yang menjadi dasar hukum seorang agar selalu melaksanakan pembinaan moral dalam rangka ikut membentuk dan mewujudkan manusia yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Teori perkembangan karakter dapat dilihat dalam 3 paradigma, yaitu yang pertama teori genetic determination yang memandang bahwa moralitas seorang ditentukan secara genetik dan dibawa sejak lahir. Yang kedua, teori social enforcement yang menyatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan menanamkan ideologi dan moralitas seseorang melalui pemaksaan dan indoktrinasi. Yang ketiga, teori education and development yang memandang bahwa seseorang berkembang penalaran moralnya melalui lingkungan pendidikan. Lawrence Holberg merupakan salah satu tokoh psikologi yang menaruh perhatian terhadap masalah perkembangan moral dan paradigma tersebut. Salah satu pandangan yang provokatif mengenai perkembangan moral adalah pandangan Holberg yang berpendapat bahwa perkembangan moral didasarkan pada penalaran moral yang kemudian berkembang dalam 6 tahap perkembangan. Keenam tahap tersebut dikelompokkan dalam 3 tingkat perkembangan, yaitu pro-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Holberg memiliki keyakinan bahwa tahap-tahap ini merupakan suatu rangkaian dan berkaitan dengan usia. Sebelum usia 9 tahun, sebagian besar anak menggunakan cara prakonvensional ketika dihadapkan pada dilema moral. Di masa awal remaja, mereka bernalar secara lebih konvensional. Sebagian besar remaja bernalar pada tahap yaitu timbal balik atau relasi. Di masa dewasa awal, sejumlah individu bernalar di tahap pasca konvensional. Semua perubahan dalam penalaran moral yang berlangsung antara masa remaja akhir dengan masa dewasa awal berlangsung secara gradual. Sejumlah studi menemukan bahwa ketika orang-orang yang berusia antara 16 sampai 19 tahun serta antara 18 sampai 25 tahun diminta bernalar mengenai dilema moral dalam kehidupan nyata dan diberi kode sesuai dengan tahapan Holberg, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam penalaran moral tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rohmawati. Di sini saya Rohmawati Isnatun akan menjelaskan apa itu pendidikan karakter. Karakter menurut Thomas Lekona yaitu sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral. Karakter yang baik setiap individu itu akan membuat individu tersebut mampu bertahan dalam berbagai situasi kehidupan, di mana tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk seseorang menjadi good smart. Dalam sejarah Islam, Rasulullah pun juga mengupayakan pembentukan karakter yang baik dan mengajarkannya. Ada 3 pilar dalam pendidikan karakter, yaitu moral knowing, moral loving, dan moral doing. Moral knowing maksud saya merupakan langkah pertama dalam pendidikan karakter.
bertujuan memberikan penguasaan pengetahuan pada siswa tentang nilai-nilai moral yang baik. Yang kedua yaitu moral loving, merupakan penguatan aspek emosi atau afektif bagi siswa agar mereka tumbuh menjadi individu yang berkarakter baik. Bentuk dari jati diri yaitu percaya diri, kepekaan terhadap derita orang lain, cinta kebenaran, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Yang terakhir yaitu moral doing, yaitu keberhasilan manusia sebagai makhluk sosial dapat diukur dari sejauh mana keberadaan mereka dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagai pendidik dalam proses pembelajaran harus mengajarkan pembentukan kompetensi agar siswa memperoleh outcome yang tidak hanya berkontribusi pada dirinya sendiri, melainkan juga bermanfaat kepada orang lain. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Zahratul Janah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tahapan pengembangan karakter. D. Tahapan pengembangan karakter menurut Kolbeck, yaitu sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tetapi sesuatu yang berkembang dan dapat dikembangkan atau dipelajari. Dan proses internalisasi nilai atau norma masyarakat sesuai dengan kematangan dan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap aturan berlaku dalam kehidupannya. Teori Kolbeck mengenai perkembangan moral secara formal disebut dengan Cognitive Developmental Theory of Moralization, yang bermula dari karya Piaget, ditemukan oleh Kolbeck berdasarkan hasil penelitian empirisnya mengenai tahap-tahap keputusan moral. Adapun tahapan-tahapannya sudah tertera pada makalah berikut.